Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar tasawuf, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Salah satu jalan yang dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah, itulah yang disebut dengan zuhud. Jamaah rahimakumullah, zuhud merupakan satu sikap yang benar-benar menggambarkan hakikat ketakwaan dan keimanan seseorang. Zuhud secara bahasa artinya berpaling dari sesuatu yang kita anggap hina dan rendah untuk kemudian fokus kepada apa yang dianggap bernilai dan berharga. Jadi seorang itu tak disebut zuhud kecuali ada yang ditinggalkannya, karena dia menganggap apa yang ditinggalkan itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Di waktu yang bersamaan fokusnya diarahkan kepada sesuatu yang dia anggap begitu agung dan begitu bernilai. Nah, yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, walaupun ayat-ayat yang bercerita mengenai zuhud itu banyak sekali dan akan kita kupas nanti saat pembahasan ini, tetapi kata zuhud disebutkan dalam Al-Quran hanya sekali. Di mana? Di surah Yusuf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Yusuf yang dibuang oleh abang-abangnya ke dalam sebuah sumur tua. Kemudian Yusuf diselamatkan oleh sebuah kapilah dagang yang kebetulan cari air, dan mereka temukan Yusuf ada dalam timba yang mereka lemparkan ke dalam sumur. Ketika itu dikatakan wasyarauhu bisamanin bakhsin wa kanu fihi minadz-zahidin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah dan mereka tergolong orang-orang yang zuhud. Nah, di sini zuhud yang Allah gunakan dalam ayat ini bukan makna zuhud secara istilah sebagaimana yang dikenal dalam ilmu tasawuf, tapi maksudnya apa? Zuhud yang diartikan secara bahasa. Jadi mereka itu menganggap menjaga anak ini itu enggak bernilai. Maka mereka memilih untuk menjualnya, walaupun dapat untung yang sedikit, itu lebih baik dibandingkan menjaga anak ini
bersama mereka dalam kafilah. Sehingga perbuatan mereka itu dikenal dengan sebutan zuhud. Meninggalkan sesuatu yang kita anggap rendah dan tak berharga untuk kemudian fokus kepada apa-apa yang dinilai bernilai dan berharga untuk dilakukan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita memperhatikan, sebenarnya zuhud ini merupakan bagian dari identitas orang yang beriman. Kita semua tahu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita di sini konsekuensinya apa? Apa yang merupakan tujuan utama kita diciptakan, itulah yang seharusnya kita anggap sebagai tujuan paling bernilai. Sebaliknya, untuk hal-hal di luar itu, ya, sekedar makan, minum, senang-senang, main-main, ini tentunya karena itu bukan merupakan tujuan yang paling utama kenapa Allah ciptakan kita, maka tidak pantas sebagai makhluk Allah kita menghabiskan waktu terlalu banyak, bahkan lebih dominan kepada hal-hal yang bukan menjadi tujuan utama Allah ciptakan kita. Saya sering buat sebuah ilustrasi. Kalau ada seorang dapat beasiswa, dia nyambung kuliah pasca sarjana, sebut saja ke negara Eropa. Jelas di kontrak beasiswa itu, kau dapat beasiswa hanya 2 tahun untuk master. Artinya apa? Kalau dalam 2 tahun tak selesai, bayar sendiri. Kan begitu. Dengan kontrak yang jelas, tujuan yang jelas. Seorang mahasiswa yang tadi berangkat, dia punya banyak pilihan. Kalau dia fokus dengan tujuan, kenapa dia berangkat ke Eropa? Pasti pertama, dia sewa tempat tinggal di dekat kampusnya, supaya bisa fokus. Kalau ada orang, dia sengaja milih, udahlah, sewanya dekat mall saja, atau tempat perbelanjaan. Ini sudah artinya dia membuka kesempatan untuk dirinya, akhirnya disibukkan dengan yang tak penting sehingga melupakan apa yang lebih penting. Kemudian selama 2 tahun itu dia punya pilihan, apakah hadir ke kampus mengikuti perkuliahan, di akhir pekan mungkin masuk pustaka untuk meneliti dan menyiapkan apa yang perlu disiapkan dari tugas akhir. Atau pilihan kedua, dia bisa juga memilih untuk pelesiran. Pergi ke sana, pergi ke sini, coba sana, coba sini. Ya. Cuma sekali lagi, 2 potret manusia tadi, ketika satu fokus pada tujuan utamanya, dia pandang rendah aktivitas lain yang tak mendukung tujuan utamanya. Apa yang terjadi? Dipastikan orang yang pertama ini bisa sampai pada tujuannya, selesai dalam kurang dari 2 tahun, balik dia ke tanah air untuk mengabdikan ilmunya. Tapi yang kedua, kalau dia pilih tempat kosnya jauh dari kampus, memilih untuk lebih fokus keliling jalan-jalan naik kereta api, pindah dari satu negara Eropa ke negara Eropa lain, ya, dan dia tak hadir perkuliahan, apa yang terjadi? Maka karena dia menganggap rendah dan hina apa yang disebut dengan tujuan utamanya di sana, menyelesaikan program pasca sarjana, pulang bawa ijazah, dapat ilmu, dapat pengalaman, abdikan. Ketika dia anggap itu rendah, sebaliknya dia anggap penting jalan-jalan, coba makanan, coba dunia malam, coba ini dan itu. Yang terjadi, dia dilalaikan dari apa yang seharusnya dicapainya. Jadi inilah esensi dari zuhud.
Makanya saya katakan tadi, walaupun di dalam Al-Quran kata zuhud hanya disebutkan sekali di surah Yusuf, tapi makna zuhud ini tersebar di banyak sekali ayat, sehingga setiap saat kita diingatkan, ingat akan identitasmu sebagai hamba, haruslah kau menjadi pribadi yang zuhud. Apa makna zuhud? Kita lihat dalam ayat pertama dari serangkaian ayat-ayat yang akan dikupas. Allah katakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, innallah la yahdil qaumadz zalimin." Ini ayat pertama Allah sampaikan di surah Al-Qasas. Wa man adallu, tidak ada yang lebih sesat, kata Allah, dibandingkan siapa? Mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih sesat melebihi orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk memuaskannya tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah. Apa pengertian terbalik dari ayat ini? Kalau ayat tadi mengatakan tidak ada yang lebih sesat melebihi orang yang memuaskan nafsunya tanpa mengikuti tuntunan Allah. Maka pengertian terbalik dari ayat ini, siapa yang memuaskan nafsunya sesuai dengan tuntunan Allah, itu enggak masalah. Kalau kita coba puaskan kepentingan kita, nafsu kita dengan di luar aturan Allah, dianggap itu sesat. Tapi sebaliknya, tidak ada satupun syahwat dalam diri manusia kecuali Allah sudah menyiapkan jalur yang halal bagi kita untuk dapat kita puaskan. Gak ada manusia kecuali punya syahwat terhadap harta. Kalau orang cari harta dengan menghalalkan segala cara, ini salah, dianggap orang yang sesat. Tapi kalau orang mencari harta dengan cara yang benar dan halal, dia bekerja, dia profesional dalam berdagang, dia jujur, apakah salah dapat uang dari berniaga? Enggak. Bahkan kalau kita lihat, ada satu ungkapan yang pernah disampaikan Rasulullah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi berkata, tidak ada satu sosok manusia pun yang hartanya bermanfaat untukku dan untuk Islam melebihi sosok Abu Bakar. Pengakuan dari Nabi, tidak ada satu sosok manapun yang lebih dari Abu Bakar, di mana hartanya betul-betul memberikan manfaat untukku dan untuk Islam, kata Rasulullah. Artinya apa? Apakah Rasulullah mengecam Abu Bakar seorang bisnismen? Enggak. Justru Nabi memuji. Karena Abu Bakar bisnismen, dia sudah mandiri secara finansial, bahkan yang dia dapat melebihi dari apa yang dibutuhkannya. Disitulah terbuka kesempatan baginya membelanjakan hartanya di jalan Allah. Coba bayangkan, Abu Bakar gak punya apa-apa, gak ada kerjaan, minta sedekah misalnya tiap hari. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang sama tentang Abu Bakar? Enggak. Justru Nabi mengakui Abu Bakar ketika dia udah selesai dengan kebutuhannya, dia justru memandang apa yang Allah amanahkan dan titipkan kepadaku terlalu hina. Kalau uang yang banyak itu kukumpulkan seakan-akan aku hidup 1000 tahun. Terlalu hina, seakan-akan harta itu kuwariskan banyak-banyak untuk anak cucuku, seakan-akan aku tak berprasangka baik sama Allah. Kalau enggak aku tinggalkan, miskin semua anak cucuku nanti. Tapi yang terjadi apa? Dia memandang harta yang dititip ini itu enggak ada nilainya kalau cuma ku simpan. Tapi kalau kau belanjakan di jalan Allah,
ku belanjakan untuk mensupport dakwah Rasulullah, itulah hartaku yang sebenarnya. Inilah kenapa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq seorang zahid, orang yang zuhud. Padahal bukan berarti Abu Bakar miskin, bukan berarti Abu Bakar fakir. Dia punya harta. Bapak Ibu rahimakumullah, hal yang sama Nabi Muhammad SAW pernah katakan kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yawm. Ketika terjadi kekeringan di Madinah, sumur-sumur kering, dan qadarullah satu-satunya sumur yang tetap mengalir air di situ sumur rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi, dan dia menjual air itu dengan harga tinggi kepada orang-orang Islam. Rasulullah panggil Utsman, Utsman, gimana kau bantu ini? Kasihan kali orang-orang miskin, tak punya uang, tak bisa akses air. Maka Utsman bin Affan datang kemudian bernegosiasi dengan pemilik sumur Roma. Berapa kau jual sumur ini? Pertama, Yahudi tadi otak bisnisnya jalan, tak mau kujual supaya dia bisa monopoli, ya. Tapi dengan kecerdasan Utsman dalam bernegosiasi, apa kata Utsman? Udah gini aja, sumur ini tetap milik kau. Aku beli kepemilikan setengah sumur ini. Setengah, iya. Jadi satu hari bisa kau pakai, satu hari bisa kau pakai. Akhirnya karena dia merasa sumur itu milik dia, ya, maka dia pun mau menjual dengan harga yang mahal. Dan ketika giliran Utsman memiliki sumur itu, tiap hari milik Utsman, Utsman bilang, siapa yang mau perlu air ambil gratis. Sehingga orang Yahudi itu merasa, ini bangkrut toki ini kalau ini katanya. Setiap hari giliran Yahudi nggak ada yang beli. Akhirnya dia pun menjual setengah kepemilikannya yang lain kepada Utsman. Setelah Utsman memiliki sumur itu secara sempurna, dia wakafkan fi sabilillah. Apa kata Rasulullah? Ma darra Utsman ma fa'alahu bimalihi ba'dal yawm. Tidak akan mungkin memudaratkan Utsman apapun yang dia buat dengan hartanya mulai hari ini. Pengakuan dari Rasul. Artinya apa? Orang kalau mau beli sumur mikir juga berapa harganya, berapa balik untungnya. Tapi ketika Utsman membeli sumur itu, apa yang dia pikirkan? Dia anggap betapalah hina uang ini. Kalau sekedar kusimpan, kalau sekedar memberikan manfaat hanya terbatas untuk diriku dan keluargaku. Betapa manfaatnya harta ini kalau kuselamatkan ribuan umat Islam bisa mengakses air, dibelinya sumur itu, walaupun pertama hanya setengah kepemilikan sumur. Digratiskannya orang ambil air dari sumur itu, sedikit pun dia tak pikir. Kenapa? Ini semua berangkat dari hati yang penuh dengan kezuhudan. Kenapa? Memandang rendah terhadap harta. Kalau sekedar dikumpulkan demi mengejar kesenangan dunia, tapi dia merasa hartaku inilah jalanku untuk membeli surga. Hartaku inilah yang bisa kupakai untuk menjemput ridhonya Allah. Maka di sini kita melihat tegas ayat tadi mengatakan, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada yang lebih sesat. Orang memperturutkan hawa nafsunya, suka dia terhadap uang, membuat dia menghalalkan segala cara. Sampai pertama pun dioplos jadi dengan pertalite. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Kenapa? Kecintaan terhadap dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah. Terlalu cinta pada dunia itu adalah pangkal dari segala dosa. Karena kita menganggap apapun perbuatan kita timbang dengan timbangan dunia. Kalau restoran ini aku jual minum-minuman keras di situ, berapa untungnya? Itu pikir dia. Kalkulator dunia berjalan. Kalau ku tipu orang lewat timbangan ini,
walaupun hanya beberapa gram, berapa untung aku? Tapi orang yang cerdas, orang yang berpikir dengan timbangan akhirat, orang yang berpikir dengan kalkulator akhirat, kalaupun ku jual minuman keras, juru makan ini, berapa banyak aku rusak dari generasi penerus muslim. Itu pikirkan. Kalau ku tipu orang Islam dengan menjual buah yang rusak, sayur yang rusak, atau takaran yang tak sesuai dengan yang sebenarnya, mungkin untung menurut dunia. Tapi seketika dia baca ayat wailun lil mutaffifin, bergetar hatinya, takut dia ketika Allah mengecam, celakalah orang-orang yang curang. Ini makna zuhud. Ketika kita menilai apa yang ada di hadapan kita dari beragam potensi kesenangan menurut dunia, tapi ketika kita menilai dunia itu hina, dunia itu tak ada apa-apanya, dunia itu fana, dunia itu fata morgana, maka kita merelakan kesenangan dunia demi sesuatu yang kita anggap lebih punya nilai. Itulah orang-orang yang berparadigma akhirat. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini dia. Manusia punya syahwat terhadap lawan jenis. Kita bisa puaskan nafsu birahi kita dengan berzina, dengan hubungan yang tak halal. Tapi kita juga punya opsi. Bagaimana kau puaskan nafsumu lewat ikatan pernikahan. Bayangkan Rasulullah yang mengatakan kepada para sahabat, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Seorang suami, dia gauli istrinya, niatnya mencapai ridho Allah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Bahkan di balik hubungan itu pun dianggap dapat nilai sedekah. Sahabat bertanya, loh, bagaimana mungkin orang naik syahwatnya kok dapat pahala? Iya. Bukankah kalau naik syahwatnya dia lampiaskan lewat yang haram, dia dapat dosa? Begitu juga ketika nafsu yang sama dipuaskan lewat jalur yang halal, maka Allah akan berikan kepadanya balasan kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat dengan kata lain, kesalahan besar sebahagian besar masyarakat kalau cerita zuhud dipikirnya tinggalkan dunia sama sekali. Tinggalkan dunia sama sekali. Kenapa awak kerja? Zuhud aku pak. Kenapa kau enggak lakukan itu? Aku kan zuhud. Dunia ini apa ini? Enggak ada gunanya dunia ini. Ini kadang-kadang ucapan menghina dunia ada dua macam. Beda kualitas ucapan. Apalah dunia ini? Ketika diucapkan orang yang gagal secara duniawi, dengan ucapan apalah dunia ini? Ketika dunia beserta segala isinya semuanya di tangannya. Ya. Kalau ada orang susah, kenapa kau kerja? Apalah dunia itu, aku bagus doa-doa aja di masjid gitu ya. Cara pandang seperti ini bukan hanya sekarang muncul, di zaman Umar pun sudah ada. Umar bin Khattab masuk ke Masjid Nabawi di pagi hari di waktu kerja. Ditengoknya dua orang pemuda masih tegap, sehat, berjikir aja dalam masjid. Umar tanya, kalian enggak kerja? Ya. Mereka katakan, kami orang-orang zuhud. Umar berkata lagi, siapa yang kasih makan kalian? Siapa yang kasih makan kalian? Abang kami yang bekerja di pasar. Umar berkata, abang kalian lebih mulia dari kalian. Nah, jadi di sini jangan kemudian kita pahami zuhud artinya apa? Udahlah pakai baju pun baju-baju kasar. Ya. Awal melencengnya umat ini ketika dianggap ahli ibadah itu, makanya lahir kata-kata tasawuf itu sendiri. Dalam beberapa riwayat diartikan tasawuf dari kata suf. Ada sebagian orang untuk nampakkan dia ahli ibadah pakai pakaian-pakaian yang kasar, pakai baju wol. Ya, ketika itu wol dianggap simbol dari meninggalkan dunia.
karena kainnya yang kasar, tidak lembut, jauh dari kesan kemewahan ketika itu. Sehingga kalau ada orang seakan-akan udah talak 3 dengan dunia, tak peduli lagi dengan dunia, mereka memakai baju yang terbuat dari kain wol. Dari situlah ahlus suf lama-lama lahirlah istilah tasawuf. Nah, jadi kalau kita lihat, apakah di zaman Nabi para sahabat dulu suruhnya, kan udah Utsman, ya, Utsman yang banyak bisnis ya, Utsman berhenti kau bisnis, kenapa? Kau berzikir aja di masjid. Enggak ada. Apakah Nabi ada menyuruh seperti itu? Tidak. Tapi justru sebaliknya, Rasulullah lah yang mendoktrin kita, mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Ini tegas Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, kalau kita lihat konteks dewasa ini, kekuatan dalam masa kini itu setidaknya disimpulkan oleh 3 hal. Kekuatan finansial, kekuatan ilmu pengetahuan, dan kekuatan posisi dan jabatan. Ini dia. Jadi kalau orang mengatakan saya tak mau belajar, kenapa? Zuhud. Salah ini. Justru kita berharap umat Islam ini angka pendidikan tingginya naik. Ya. Bagaimana umat Islam kalau perlu master, doktor semua? Yang memang memiliki pendidikan tinggi. Kenapa? Semakin tinggi ilmu, semakin bertambah rasa takut sama Allah. Ini dia. Dan jangan kita pahami ilmu itu, itu dunia, tinggalin aja. Enggak. Ini salah pemahaman. Rasulullah yang suruh sahabat belajar bahasa asing. Coba bayangkan, di zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran dalam bahasa Arab, Nabi justru nyuruh sahabatnya, Ubay pelajari bahasa Yahudi, Ibrani. Disuruh lagi sahabat yang lain pelajari bahasa Romawi. Ketika ditanya, ngapain kami belajar bahasa asing? Bukankah Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Nabi Muhammad menjawab, man alima lughata qaumin amina syarrahum. Siapa yang tahu bahasa orang asing, dia akan aman dari tipu daya orang asing. Yang paham bahasa orang, kita nggak akan mungkin ditipu oleh orang itu, karena kita paham. Tapi kalau orang, dunia itu dunia, nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak usah belajar bahasa Arab, nggak usah belajar dunia, saya zuhud. Ini salah. Begitu juga, jamaah rahimakumullah. Seorang mukmin ketika dia merasa terbuka peluang kepadanya dengan suatu jabatan, dia bisa memberikan dampak kemaslahatan lebih luas kepada orang banyak, maka janganlah seorang muslim ragu, asalkan bukan dia yang minta, dia ditawarkan. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam tahu dia bagaimana krisis yang akan dihadapi oleh negeri Mesir akibat paceklik berkepanjangan. Tapi Yusuf justru mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh. Berikan posisi itu untukku. InsyaAllah aku akan atur sehingga bisa kita lewati masa-masa krisis ini dengan baik. Coba bayangkan kalau orang pandai, orang kaya, orang terpelajar, semuanya udahlah tak usah tuh, itu dunia semua itu. Zuhud kita tinggalkan semua. Apa yang terjadi? Maka salah satu problem terbesar sekarang, ya, satu sisi memang dunia politik kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi apakah kemudian dengan alasan itu politik itu dunia, tinggalkan aja politik, nggak usah ada orang Islam di situ? Apa yang terjadi? Tanpa masuk orang Islam saja berarti orang-orang di luar Islam yang tak ada rasa takutnya kepada Allah itu yang mewarnai.
Jadi jamaah rahimakumullah, konsep zuhud ini punya dampak yang cukup luas dalam kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi saya ingin sampaikan, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi zuhud esensinya menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Ini dia. Esensi zuhud menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Kalau sesuatu itu kita tempatkan di hati, berarti posisinya sudah kita jadikan sebagai goal, sebagai tujuan. Tapi kalau sesuatu itu kita tempatkan di tangan, maka posisinya hanya sebagai sarana dan alat. Sarana dan alat. Beda. Orang yang mencari uang, uang itu sebagai alat. Supaya aku bisa kurban, aku perlu uang. Supaya aku bisa berwakaf karpet baru, aku perlu uang. Supaya aku bisa kuatkan orang-orang yang susah dari umat Islam, aku perlu uang. Supaya aku bisa mewarnai kebijakan, aku perlu jabatan. Supaya dengan secari kertas bisa buat kebijakan yang membela agama. Supaya aku bisa menyampaikan agama ini dengan baik, aku perlu ilmu. Ilmu bukan tujuan, tapi ilmu sebagai alat. Beda kalau uang sebagai tujuan. Begitu dapat uang, payah kali keluar. Artinya, kalau uang dijadikan sebagai tujuan, artinya apa? Kecintaan pada harta dan uang membuat kita berat untuk mengeluarkannya. Kecintaan kita kepada gelar akademik dan ilmu, kalau ilmu itu enggak dijadikan alat, yang terjadi apa? Ilmu jadi tujuan. Dengan ilmu kita nyombong. Kalau jabatan dijadikan tujuan, kita siap berdarah-darah demi jabatan itu, walaupun menghalalkan segala cara. Nah, dan itu tentunya sangat jauh pengertiannya dari hakikat zuhud itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat ada ayat lain. Ini juga ayat bercerita tentang hakikat zuhud. Wa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah katakan di surah Al-Hadid ayat 20 tadi, ketahuilah sesungguhnya hakikat dunia itu la'ibun. Apa arti la'ib? Permainan. Walahwun, senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun, saling membanggakan apa yang dimiliki. Watakathurun, saling berlomba-lomba mana yang paling banyak. Jadi ayat ini menggambarkan pada kita mengapa dunia tak pantas dijadikan sebagai tujuan utama. Untuk apa kita jadikan? Karena hidup dunia itu bukan kehidupan yang sebenar. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, kata Allah. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Tapi hidup dunia itu apa? Permainan. Permainan. Ini kadang-kadang apa maksud dunia ini permainan? Sampai ada seorang politikus ngomong, kalau kau nampak korupsi sudah dibongkar di satu institusi, tandanya mau ganti pemain baru gitu ya. Jadi permainan. Kau kan 10 tahun, gantianlah. Permainan. Seperti main kita catur gantian. Terbongkar korupsi di Pertamina. Ribut-ribut supaya ganti pemain. Nanti penggantinya sama juga korupsi. Itu artinya laibun, main. Artinya apa? Enggak dianggap menuntaskan korupsi itu isu serius. Main-main. Ya kau kan sudah lama 10 tahun, gantian lah katanya. Tokinya kan udah ganti. Laibun. Bukan hanya itu, walahun, senda gurau. Untuk bahan-bahan lelucon saja, bahan-bahan ketawa saja. Apa arti lahu? Lahu itu artinya tidak untuk tujuan jangka panjang.
Itu dia. Semua ini permainan, senda gurau, pas bagi, ya sudah. Bukan hanya itu. Wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan apa yang dimiliki lebih dari yang lain. Dirilis setiap tahun 100 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Indonesia. Ditengok tahun lalu dengan tahun ini banyak mana duitnya. Perusahaannya ekspansi kemana? Berapa cabang yang sudah dibuka? Untuk apa? Kadang-kadang duit yang terkumpul pun tak bisa dihabiskannya. Tapi kenapa kau kejar uang juga? Iyalah, ini kan prestis. Supaya namaku masuk begitu tahun lalu ranking 3, sekarang ranking 1, bangganya betul. Tafakhur, dibanggakan dirinya. Begitu juga. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Hakikat dunia itu apa? Saling banyak-banyakan. Banyak anak, banyak pengikut, banyak follower, banyak fans, banyak ini dan itu. Ya, esensi dunia itu dia. Tapi ada enggak sesuatu yang hakiki yang bisa kita tangkap dari dunia? Enggak, kata Allah. Nah, ayat ini ketika membongkar hakikat dunia, menyadarkan kita, apakah dunia yang permainan senda gurau ini pantas untuk kita jadikan sebagai tujuan utama? Sampai dunia itu membuat kita lalai akan akhirat. Tentunya orang yang cerdas dan mau berpikir, sama sekali dia tidak akan pernah menjadikan dunia ini sebagai tujuan yang paling pokok dan utama. Nah, jadi para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat memang zahir kehidupan dunia itu memang begitu menarik hati. Siapapun nampak dunia ini, ya, dengan segala kemewahan, dengan segala kenikmatan, kalau orang tidak punya satu benteng yang kuat dalam hatinya yang mengingatkan dia tidak ada nilai dunia dibanding akhirat sedikit pun, lambat laun kita pun terpedaya dengan dunia. Banyak orang waktu masih di luar kritis, begitu masuk dan diam dia. Kenapa? Oh, terbuka juga dunia, enak rupanya. Sampai dia bilang, alah kalian yang kritik karena belum ikut ajanya, katanya. Nanti kalau udah ikut enak juga nya. Ini makna apa ini? Kalau orang sudah ngomong seperti ini, betul-betul matanya sudah ditutup oleh kemewahan dunia dan segala kenikmatannya. Jadi kalau orang sudah seperti ini, inilah yang dikatakan Allah, khatamallah ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Fatubi'a ala qulubihim, bahkan hatinya pun digembok. Kecintaannya terhadap dunia, mau dikasih tausiah maraton pun tak akan berefek. Ya, ini tentunya satu potret yang kalau kita lihat memang bukan perkara mudah. Tapi tentunya contoh terbaik apa yang dikatakan tadi di awal. Bagaimana Rasulullah justru berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Didoakan supaya Abu Jahal masuk Islam atau Umar bin Khattab masuk Islam. Ternyata yang dikabulkan Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa Nabi enggak berdoa, ya Allah yang susah-susah itu masuk Islam aja lah. Enggak perlu doakan pun masuk Islam juga ada. Ya, dan masuk Islamnya tidak akan memberikan dampak yang sama. Dikatakan oleh Bilal, tidak ada seorang pun yang masuk Islam dan keislamannya itu memberikan kebanggaan kepada kami orang Islam melebihi masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dulu sebelum masuk Islam Umar, jalan sebagai muslim pun agak nunduk-nunduk, takut, ya kan? Begitu masuk Islam Umar, semua jalan tegak. Siapa? Umar masuk Islam. Apalagi kalian, yang itu kan? Ah, ini luar biasa. Satu gambaran bagaimana sekali lagi, ya, ini esensi zuhud. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat ada ungkapan yang disampaikan para ulama, ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamurru. Ad-dunya
taghurru. Apa artinya? Dunia itu membuat kita besar kepala. Wa tadurru. Dunia itu membawa kemudaratan kepada kita. Wa tamurru. Dunia itu berlalu dengan begitu cepat hingga kita tak sadar ternyata jatah usia kita tinggal sedikit. Jadi pertama dunia buat kita besar kepala. Oh, aku banyak duit sekarang. Oh, aku bos sekarang. Oh, pengikutku paling banyak sekarang. Di saat kita berada pada posisi ghurur, terlena dengan dunia, apa yang terjadi? Disitulah dunia memberikan mudarat pada kita. Ketika dunia memberikan mudaratnya pada kita, di saat itu kita nggak terasa. Ternyata jatah hidup kita tinggal sedikit. Begitu tersadar, ya nggak bisa buat apa-apa lagi. Barulah di situ semua orang yang melewati sakaratul maut semuanya minta, Rabbirji'ni a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, pulangkanlah aku bentar ke dunia biar bisa beramal, biar bisa sedekah, biar bisa sujud, biar bisa sambung silaturahim yang terputus. Ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamurru. Dunia membuatmu terlena, dunia membuatmu tersakiti, dan dunia berlalu dengan begitu cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kalau kita lihat bagaimana Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali hanya kesenangan yang membuat kita terlena. Kesenangan yang membuat kita ternina-bobokkan sehingga kita lupa akan hakikat tujuan kenapa kita diciptakan. Jamaah rahimakumullah, ada satu ayat yang juga menarik bercerita tentang zuhud ini. Ayat ini menggambarkan kalau kita tak waspada dengan dunia ini, kita akan menjadi hamba yang sekedar memburu kesenangan. Allah katakan, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Di surah Muhammad Allah katakan, dan orang-orang kafir bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak, sedangkan neraka tempat mereka berakhir. Jadi banyak orang hidup dunia sekedar numpang lewat. Untuk apa? Senang-senang, makan. Kalaulah hanya itu tujuan kita ada, hanya itu tujuan kita melewati dunia, nggak beda kita dengan binatang ternak, sapi, kambing, unta, gitu juga. Sekedar ada untuk makan, ya, untuk makan. Nah, apakah manusia, ya, sekedar bergerak, digerakkan oleh nafsunya, atau dia digerakkan oleh visinya, digerakkan oleh apa harapan dan cita-citanya untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul mengabdikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu dalam Islam dibedakan antara kelezatan dan kenikmatan dengan kebahagiaan. Ada namanya bahagia, ada namanya nikmat dan lezat. Orang yang orientasinya akhirat, zuhud dia di dunia, buah langsung dari zuhudnya itu Allah berikan untuknya sa'adah, kebahagiaan. Seorang yang bahagia, walaupun kadang-kadang, ya, bahagia itu bukan karena jabatan, bukan karena ilmu, bukan karena harta. Yang miskin pun bisa bahagia sebagaimana yang kaya bisa bahagia.
Yang yatim bisa bahagia sebagaimana yang punya orang tua bisa bahagia. Yang berilmu bisa bahagia sebagaimana yang tak berilmu pun bisa bahagia. Kenapa? Ketika dia lakukan segala apa-apa yang diperintahkan Allah, tujuan akhirnya adalah untuk akhiratnya. Tujuan akhirat itulah yang membuat hati tentram dan bahagia. Tapi orang yang hanya orientasinya sekedar untuk dunia, inilah orang yang berburu kelezatan dan kenikmatan. Dan kenikmatan serta kelezatan itu ya kadang-kadang hanya untuk sekelompok orang saja. Nggak bisa semua dapat. Ya. Mau lezat perlu duit. Mau lezat dan nikmat perlu pangkat. Mau lezat dan nikmat perlu ilmu yang tinggi. Tapi kelezatan itu justru sekedar dirasakan di waktu yang singkat. Contoh Bapak Ibu, orang berzina itu lezat atau bahagia? Ya mungkin dia enak saja, dapat enak 5 menit, 15 menit, tapi habis itu dia nggak bayangkan bagaimana beban dan psikologi yang terganggu sepanjang hayat. Coba bayangkan kalau sempat yang digaulinya hamil. Bandingkan antara anak yang lahir di luar nikah dengan anak sah yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan. Anak yang sah, waktu bersalin, berapa banyak orang mengerubungi menyambutnya. Lahir cucuku, lahir anakku. Disambut dengan begitu indah. Diakikahkan, diundang orang banyak. Ini anakku ini. Si Pulan namanya bin Pulan. Bandingkan dengan anak yang lahir dari hubungan perzinahan. Begitu lahir, taruh kardus, buang. Begitu lahir, taruh di guni, taruh ke rumah orang. Begitu lahir, siapa yang mau jual? Siapa yang mau beli? Dijual. Na'udzubillah. Beda sekali antara apa yang kita anggap lezat dan nikmat dengan apa yang kita anggap kebahagiaan. Tidak akan mungkin Bapak Ibu kita mencapai kebahagiaan yang sebenarnya kecuali kita berorientasi pada kezuhudan. Itulah kunci bahagia. Tapi kalau masih ujungnya adalah dunia, bertambah duit nggak membuat tidur makin nyenyak. Bertambah duit kalau memang pikirannya dunia, malah mikir dia ini kayak mana lah menghindari pajak nih, banyak kali duitnya. Terpaksa buat ruang bawah tanah ini. Bayangkan, bertambah uang seharusnya kan buat pikiran makin senang, tapi tidak. Ketika uang jadi tujuan, makin bertambah pening dia. Adanya pangkat, begitu juga. Kalau pangkat digunakan untuk Allah, untuk membela agama Allah, Gak ada punya pangkat lagi, ya sudah. Yang penting selama aku menjabat, aku sudah berbuat yang terbaik. Kalau pangkat jadi tujuan, apa yang terjadi? Dia tengok semua orang pun dengan kecurigaan. Jangan-jangan ini mau nyinggol aku ini. Jangan-jangan ini mau nyikat aku ini. Coba bayangkan. Terasa nikmat. Fasilitas negara dipakai. Fasilitas kantor dipakai. Itu nikmat. Tapi apakah menjamin kebahagiaan? Enggak. Jadi di sini harus kita renungkan kembali. Zuhud itu ternyata punya dampak yang dalam. Tidak akan mungkin kita akan sampai pada hakikat kebahagiaan kecuali dengan zuhud. Ketika kita sekedar mencari kesenangan, mencari kenikmatan, mencari kelezatan, yang terjadi apa? Mungkin kau dapatkan walaupun orientasi hidupmu dunia, tapi itu tak akan pernah membuatmu tenang dan bahagia. Makanya para ulama mengatakan inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tak pernah merasakannya, dia tak akan pernah merasakan surga akhirat. Ketika ditanya, apa itu? Jannatus tuma'nina. Itulah ya wasa'adah. Surga dalam bentuk
kebahagiaan, ketenangan jiwa, kedamaian hati. Itu sebagai balasan pembuka yang Allah berikan sebelum balasan syurga yang sebenarnya akan kita masuki nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an diceritakan satu potret menjadi role model bagi kita. Bagaimana seharusnya orang yang bersikap zuhud tatkala terbuka hakikat kebenaran dalam pandangan mereka. Dikisahkan kepada kita bagaimana Fir'aun menantang Musa. Ketika Fir'aun mengatakan, Musa, kau kan penyihir, kalau kau hebat, lawan para ahli sihir. Maka dipersiapkanlah arena pertandingan. Dikumpulkan semua penyihir-penyihir terbaik di Mesir. Hadir di situ menonton rakyat Mesir. Dan Musa datang. Ketika itu Musa berkata, Ulqu ma antum mulqun. Silakan lempar yang bisa kalian lempar. Dilemparlah tali temali berubah jadi ular. Di momen itu Musa pun diperintahkan Allah, lemparkan tongkatmu. Fa'alqi asaka fa idza hiya hayyatun tas'a. Seketika tongkat Musa dilempar, berubah jadi ular besar, memakani ular-ular kecil. Apa yang menarik dalam kisah ini? Bagaimana sebelum pertandingan itu para ahli sihir udah ditawari semua oleh Fir'aun. Kalau kalian bisa kalahkan Musa, kalian dapat bonus. Kalian akan menjadi ring satu kekuasaanku. Apa yang kalian mau, dapat proyek kalian. Itu semua tawaran-tawaran menggiurkan. Siapa yang beri? Fir'aun kepada ahli sihir. Tapi seketika ahli sihir lihat, ini yang punya Musa ini bukan kayak punya kita ini. Ini bukan sihir. Kita udah pelajari sihir dari A sampai Z. Gak ada yang macam begini. Ini bukan sihir. Tapi ini adalah bukti kebenaran yang datangnya dari Allah. Apa yang terjadi? Seketika lupa para ahli sihir dengan segala iming-imingan dunia yang ditawarkan. Gak terbayang lagi dia. Nanti dapat ini, dapat itu, proyek ini, proyek itu. Nampak kebenaran. Seketika fa'alqas saharatu sajidin. Tersungkurlah para ahli sihir bersujud di hadapan Musa. Mengakui. Ini dijelaskan oleh para ulama bukan sujud ibadah. Tapi sujud pengakuan dan penghormatan atas mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat Musa. Seketika itu apa kata Fir'aun? Fir'aun ngancam, kalian malah sujud pula sama Musa. Jangan-jangan memang kalian udah sekongkol duluan. Kata Fir'aun, jangan-jangan kalian udah sekongkol duluan sama Musa, sehingga kalian ingin permalukan aku. Apa yang terjadi? Akan ku potong leher kalian dan ku salib badan kalian. Itu ancaman Fir'aun. Tapi apa jawaban dari para ahli sihir? Ya, mereka menjawab, buatlah suka hati yang kau buat. Sesungguhnya kau hanya bisa berbuat di dunia saja, tapi tak punya daya apa-apa untuk akhirat. Para hadirin, ini kisah yang dalam sekali maknanya untuk membuka tabir rahasia di balik hakikat zuhud. Ya, kadang-kadang kita ini kan namanya manusia, ditawarkan uang sana, ditawarkan jabatan sini, agak goyang juga di awal. Tapi bagi orang-orang yang sampai pada hakikat kebenaran, tahu dia, apalah gunanya dapat proyek Fir'aun 5 tahun, dapat ini berapa tahun. Habis itu apa yang ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apa yang bisa ku buat? Seketika para ahli sihir sadar. Apa mereka mengatakan? Innama taqdi hayatad dunia. Kau bisa berhukum ya cuma di dunia saja. Kau nggak bisa selamatkan kami dari azab Allah.
Kau nggak akan bisa selamatkan kami, keluarkan kami dari nerakanya Allah. Makanya di sini kita semua jamaah rahimakumullah perlu mengambil. Jangan kita merasa aku ini jauh kali dari Islam ini. Enggak ada yang lebih jauh daripada tukang sihir dari Islam. Kalau tukang sihir artinya apa? Cari duit lewat sihir. Artinya sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi momentum kita balik sama Allah nggak pernah ada dari kita yang tahu. Nggak pernah ada. Kadang-kadang kita anggap ya ternyata itulah momentum. Tapi begitulah orang yang hatinya terikat dengan akhirat, menjadikan dunia hanya alat untuk dapat kepada akhirat. Mereka itulah yang insya Allah setiap kali terbuka momen kembali kepada Allah, zuhud atas dunia, tak peduli dengan apapun iming-imingan yang diberikan, mereka siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentunya pembelajaran. Seperti dikatakan Rasulullah, ma khairun ba'dahu nar wa ma syarrun ba'dahul jannah. Tidak ada kebaikan, tak pantas sesuatu yang baik itu disebut baik kalau mengantarkan kita ujungnya masuk neraka. Tidak ada sesuatu kita anggap baik, benar-benar baik, tapi ternyata hal yang kita anggap baik itu membuat kita masuk ke dalam neraka. Itu bukan baik. Ma khairun ba'dahu narun bi khair. Sebaliknya, tidak ada sesuatu apapun yang buruk kita anggap buruk, tapi ternyata mengantarkan kita masuk surga, sebenarnya itu bukanlah yang buruk. Kadang-kadang kita menganggap, ngapainlah sedekah ini, ngapainlah puasa ini, kita anggap buruk menurut pikiran kita yang sudah terkontaminasi dengan dunia. Tapi karena puasa, zakat, haji ini justru mengantarkan pada surga, walaupun nampak meletihkan, capek, melelahkan. Kita anggap menurut kacamata dunia itu buruk, sebenarnya itu tidaklah buruk selama itu mengantarkanmu kepada surga. Tapi sebaliknya, leha-leha, senang, duit banyak, makan mewah, kita kira senang, tapi mengantarkan kita masuk neraka. Maka sebenarnya segala yang nampak enak dan baik pun, kalau itu menjadi sebab kita tergelincir masuk neraka, maka sesungguhnya itu bukanlah kebaikan. Ya, ini tentunya yang dapat saya sampaikan. Kuncinya adalah zuhud melahirkan orang-orang yang bervisi masa depan. Tidak ada masa depan yang lebih pasti dalam hidup ini melebihi akhirat. Orang kadang-kadang cerita perencanaan 5 tahun, perencanaan 15 tahun, perencanaan 50 tahun. Dia pun belum tahu apa masih hidup atau enggak. Tapi perencanaan yang paling pasti itu apa? Perencanaan hidup setelah mati. Itu pasti. Jadi kalau kita hanya semuanya kejar untuk dunia, lupa akan sifat zuhud, itulah orang yang bodoh. Tapi semua yang kita pikir untuk kita kerjakan, kita kaitkan. Apa yang dapat kuambil dari perbuatan ini untuk kepentingan akhiratku? Kalau ada, kita kerjakan. Kalau tak ada, kita tinggalkan. Itulah hakikat orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu menundukkan nafsunya dan dia selalu berbuat untuk kepentingan akhiratnya. Ini yang dapat disampaikan sebagai pengantar kita di kesempatan berbahagia ini. Sebelum ditutup tentunya kita buka kesempatan tanya jawab. Dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini di mana-mana kita selalu jumpai wajah ini. Saya kita punya keyakinan apa yang kita lewati itulah maunya Allah untuk kita. Saya dulu pernah sekali jumpa satu orang di Usut.
yang sebut nama saya nih, saya mau tak ngerti kata sampai ke bunyi ke segala macamnya, aku dapat profesor. Tapi saya lihat habis waktunya hanya untuk itu. Di sisi lain kita meyakini bahwa kita nggak bisa dapatkan dunia ini dan segala macamnya kecuali dengan ilmu. Ini maknanya kan berbeda. Dan saya termasuk satu orang yang kita sangat cintai, itu B.J. Habibie. Apa yang dia katakan tentang dia? Tapi di akhir kehidupannya dia bilang apa? Kalau aku tahu pentingnya agama ini, gak susah-susah lah aku harus cari ilmu sampai jauh-jauh. Yang ujung-ujung cuma ke dunia saja. Ini kalau kita pahami secara cepat, kita bisa rusak. Nah, statement Allah SWT di Al-Quran, dunia ini hanya main-main dan sudah berubah. Satu masa Nabi SAW katakan seperti yang saya katakan, ya Allah, jadikan umat. Ini kan dunia. Maknanya Nabi SAW itu tetap membutuhkan hal yang itu. Betul. Sebenarnya Ustaz, keberhasilan kita kan tidak di ini dan tidak di situ. Hakikat juhud itu yang sebenarnya cara pandang kita mencapai ke kebahagiaan di sisi Allah. Nah sebenarnya Ustaz, kalau kita mau bilang, saya nggak mengatakan cara yang benar saya enggak, tapi kayaknya dua-dua ini kan memang harus kita renung, dapatkan supaya kita memaknai dunia ini bisa jadi apik. Demikian saja. Baik. Intisari dari panjang lebar yang Bapak sampaikan ini sebenarnya terekstraksi dalam firman Allah di surah Al-Qasas. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang kau kehendaki dari apa yang diberikan Tuhanmu dari segala kenikmatan akhirat. Tapi jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini diajarkan lagi oleh Nabi dalam sebuah hadis yang bunyinya kalau kita terjemahkan, siapa yang mengejar akhirat, Allah akan berikan kepadanya dunia. Siapa yang mengejar dunia, maka Allah akan buat dunia lari dari dia. Dan dia terus mengejar dunia. Namun sampai kapanpun dia tidak akan dapat meraihnya. Jadi satu sisi untuk dapat akhirat ya perlu dunia. Untuk dapat akhirat perlu dunia. Karena dunia itu dikatakan mazra'atul akhirah. Ladang kita untuk bercocok tanam demi kita panen di akhirat. Kalau orang punya ladang nggak pernah ditanamnya, apa yang dia panen kan gitu. Nah, kalau dunianya diabaikan, ya nggak bisa. Tetapi dalam menggarap ladang di dunia itu, jangan sekali-kali mikir supaya kita senang di dunia, bukan. Karena sekali lagi, apa yang kau dapat itu nggak akan keluar dari apa yang Allah tetapkan untukmu. Apa yang kau dapat, jangan kita merasa hasil panen ini melimpah ruah hanya gara-gara aku kerja keras. Nah, berapa banyak orang kerja keras nggak juga bertambah duitnya, gitu-gitu aja. Ya. Tapi sebaliknya, jangan pula kita merasa doa-doa aja lah ini kan yang penting akhirat ini gitu. Nah, tak bisa juga. Jadi digambarkan lagi dalam hadis yang lain, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerja kau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Karena kita kalau tahu mati besok, berarti kita ngapain kerjain? Banyak orang masuk masa prapensiun udah sering jarang masuk kantor tuh. Karena tahu dia, bentar lagi kita pensiun, ngapain lagi kerja? Ini kan. Tapi Islam nggak begitu. Kerja kau seakan-akan kau nggak mati-mati. Sehingga kita melihat sustainability.
Ketersinambungan itu akan ada. Tapi jangan berhenti sampai di situ, masih koma. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja kau untuk akhiratmu seakan-akan besok kau mati. Kalau hari ini sholat terakhirku kayak mana? Kalau tahun ini Ramadan terakhirku macam mana? Kalau besok ajalku datang menjemput macam mana? Pasti kita nggak mungkin berleha-leha. Fokus kita. Ya kesempatan nih nambah pundi amal macam mana? Kan begitu. Jadi memang dua hal ini nggak bisa kita pisahkan. Kata-kata yang disampaikan B.J. Habibie ini harus dipahami dalam konteks B.J. Habibie adalah seorang yang udah bersungguh-sungguh untuk mengejar dunianya. Tapi di ujung dia dapat, kalau sekedarlah niatku untuk dunia ini aja, nggak ada manfaatnya. Istriku meninggal, aku juga pasti akan nyusul. Semua yang kukumpulkan dari harta ini pun akan habis. Itu kalau motivasi kita hanya untuk dunia. Nah, tetapi kalau dia pikir seperti berpikirnya Abu Bakar, seperti berpikirnya Umar, seperti berpikirnya Utsman, seperti berpikirnya sahabat-sahabat Rasulullah, seperti yang Nabi katakan, ketika seorang meninggal dunia, dihantarkan jenazahnya oleh keluarganya ke liang kubur. Di saat itulah mayit yang dikubur berkata, "Mali, mali, hartaku, hartaku." Di momen itu Rasulullah berkata, "Laisa lil insani min malihi illa ma akala." Ya, fa akhraj. Wa ma labisa fa abla. Wa ma tasaddaqa fa abqa. Harta manusia itu cuma 3. Yang dia makan, udah dia keluarkan. Yang dia pakai, suatu saat pakaian itu akan lusuh. Perabot-perabot, mobil, apapun yang kita pakai, ujungnya lusuh. Rusak. Tapi yang tersisa apa? Apa yang kau sedekahkan, itulah yang kekal. Nah, jadi esensinya apa? Ketika kita mengejar akhirat, dunia datang tunduk pada kita. Tapi ketika kita ngejar dunia, dunia jual mahal. Seperti seorang pujaan hati yang kita kejar-kejar, tapi dia jual mahal, pergi tempat orang lain ya. Itu gimana rasa sakitnya? Tapi kalau kita mengacukan dunia, datang sendiri dunia itu. Datang sendiri dunia itu. Tarkudu fiha raqdal wahsyi fil bariyah. Nanti bagaimana dunia itu datangimu seperti ya binatang-binatang lain, sekedar menghabiskan sisa apa yang dimakan oleh binatang buas di padang rumput, di padang pasir. Kita lihat begitu siap makan singa, itu datang binatang buas lain menghabiskan sisa makanan singa. Kalau tujuan akhir kita akhirat, makanan di dunia tersaji seperti tersajinya makanan yang ditinggalkan oleh harimau ataupun singa untuk binatang buas lainnya. Begitulah hakikat. Jadi memang ini makna yang cukup dalam, tapi jangan dipahami perkataan B.J. Habibie, potret orang yang ya seakan-akan rugi juga belajar teknik nih. Ngapainlah, bagus belajar hadis saja, belajar Quran saja. Ya, tidak begitu. Karena sebenarnya tidak ada dalam Islam dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu tak ada. Ilmu dunia itu ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu ilmu dunia. Makanya Imam Ghazali ketika membagi ilmu, dia bagi 2. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu yang menjadi landasan kita beragama. Tahu cara sholat, tahu cara wudu, tahu cara baca Quran, tahu kita rukun-rukun ibadah. Ini ilmu fardu ain. Jangan pula gara-gara dia akuntan, ya apa rukun sholat? Aku nggak tahu, aku kan akuntan. Enggak, ini wajib semua tahu. Karena ibadah itu fardu ain untuk kita semua. Tapi semua ilmu yang lain
itu fardu kifayah. Belajar cara buat pesawat ilmu fardu kifayah, belajar tafsir itu ilmu fardu kifayah juga. Enggak semua orang Islam wajib jadi ahli tafsir. Enggak semua. Memperdalam ilmu agama fardu kifayah. Menguasai bidang-bidang ilmu umum fardu kifayah. Nah, ini salah satu potret kemunduran. Begitu ditanya fardu kifayah apa? Asik mandikan mayit aja apa namanya. Seakan-akan gak ada fardu kifayah lain. Buat pabrik fardu kifayah. Buat grosir supaya orang Islam bisa mandiri, jangan bergantung kepada grosir non-muslim, fardu kifayah. Buat sekolah untuk mendidik generasi penerus Islam supaya berkarakter Islami, fardu kifayah. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, antar sesama sekolah muslim pun gak saling sikut. Kenapa? Sama-sama kita mengisi kekosongan yang ada di tengah umat Islam. Nah, jadi itu dia. Jadi makna apa yang dikatakan tadi oleh almarhum Presiden kita B.J. Habibie. Silakan Pak. Zuhud seperti yang Bapak uraikan dari awal sampai akhir tadi, yang saya tanyakan, bagaimana kita menentukan dari mulai kita lahir sampai sekarang ini begitu banyak kegiatan segala macam itu, bahwasanya inilah yang zuhud yang aku mesti perjuangkan mati-matian. Nah, itu yang bagaimana dan apa sebenarnya di situ. Kalau kita ngambil contoh umpama kita berorientasi pada sholat inilah yang zuhud, enggak juga. Bisa aja sholat nomor 2 karena ada waktu tengah, waktu akhir, bisa jadi nomor 3 deh. Berarti yang nomor 1 itu bukan sholat, bukan apa, mungkin aja dunia apa kan gitu. Jadi ini bagaimana sebenarnya? Ya. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin petakan apa yang kita kerjakan ini masuk kategori zuhud atau tidak, jangan kita beranggapan zuhud hanya sebatas pada amalan-amalan yang sifatnya ibadah ritual, sholat, zakat, puasa. Tidak. Karena esensi tujuan akhir kita diciptakan adalah untuk beribadah dalam maknanya yang umum. Bekerja pun bisa jadi zuhud. Orang nyetir pun bisa jadi zuhud. Seorang bekerja di pasar jualan bisa jadi zuhud. Selama apa? Makanya jangan kita terpaku kepada tampilan-tampilan luar. Seakan-akan tampilan luar itulah yang menentukan zuhudnya atau enggak. Tapi zuhud ditentukan oleh orientasi yang menggerakkan kita beramal. Selama kau buat sesuatu itu tujuan akhirnya adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain, dan kau tak menganggap ada sesuatu yang lebih utama dibanding amalan itu saat kau bekerja, maka itu juga bisa masuk dalam kategori zuhud. Contoh, kita lihat dulu saat Nabi Muhammad mengumumkan perang Tabuk. Perang Tabuk ini termasuk perang yang paling berat. Pertama, jarak tempuh pasukan ke wilayah Tabuk itu sangat jauh sekali. Yang kedua, perang Tabuk terjadi di musim panas. Kita tahu musim panas, musim panen kurma. Musim panen kurma. Karena kurma itu panennya kapan? Pas musim panas. Jadi ketika Nabi Muhammad mengumumkan hayya alal jihad, biasanya hanya kurang dari beberapa jam udah berkumpul semua orang, siap membawa persenjataannya, kudanya untuk ikut bersama Rasulullah. Tapi waktu perang Tabuk dikasih Nabi setengah hari mengumumkan. Karena orang masih mikir, ini panas sekali nih. Ya. Belum lagi orang mikir, ini kalau aku pergi siapa yang panen kurma ini? Banyak pertimbangan-pertimbangan orang. Sehingga yang terjadi apa? Yang lemah iman itu cari-cari alasan.
Ada yang bilang istrinya sakit, ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang anaknya sakit, ada yang bilang ini dan itu. Beragamlah alasan. Sehingga ketika kita lihat berangkat Rasulullah dengan pasukan yang jauh dari jumlah ideal sebagaimana yang diharapkan. Tapi dengan izin Allah menang. Pulang Nabi dari perang itu. Sahabat yang ikut perang menyampaikan, wah, tak kami sangka walaupun medan berat, tapi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Nah, jadi ini kemudahan yang Allah kasih itu kenapa? Karena orientasi ketika bergerak benar. Tapi sebaliknya, Nabi absen satu persatu yang gak ikut. Yang gak ikut dipanggil sesatu. Kau kenapa gak ikut? Orang-orang munafik udah mempersiapkan 1000 alasan. Gini. Nabi mengiyakan. Sampai 3 orang sahabat, mereka ngomong begini, Nabi, sebenarnya udah adanya alasan bisa kami siapkan. Cuma kami tahu sepandai-pandainya kami ngomong, Allah pasti lebih tahu isi hati kami. Kami gak akan berdusta padamu. Kenapa? Kami disibukkan dengan dunia. Itu jawaban dia. Kami tak pengen waktu panen gak ada yang metik ke rumah kami. Seketika itu apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia telah berkata benar, kata Nabi. Dan kepada yang bohong lain gak ada Nabi katakan itu. Jadi di sini kita lihat esensinya apa? Yang paling tahu motivasi itu siapa? Kita. Orang lain tak bisa ngukur hanya dengan bajunya begini, jarak jalannya begitu. Seakan-akan kalau udah nunduk kali, ini juhud kali nih kawan. Ya, ini dulu ada menteri pasar yang diangkat di zaman Khalifah Umar. Menteri pasar. Siapa? Seorang wanita. Ketika di zaman itu sudah mulai muncul orang-orang yang ingin mencitrakan dirinya orang zuhud. Datang dengan pakai baju sop, ya, wall, kemudian pergi pasar, jalannya pun begini, ujungnya minta sedekah. Apa kata nama sahabat wanita tadi? Dia katakan, sesungguhnya aku kenal orang yang lebih bertakwa darimu, tapi kalau jalan gak seperti ini dia. Umar bin Khattab itu lebih bertakwa dari kalian, tapi jalan tegap. Kalau melangkah kencang, kalau berbuat sesuatu segera diselesaikan. Ini datang dari mana kalian seperti ini? Jadi ini problem kita ketika seakan-akan juhud itu diidentikan dengan tampilan-tampilan tertentu yang sebenarnya ini sering berdampak negatif. Ya, ketika seorang misalnya orang paham agama kerja, dia bilang Ustadz nih kerja terus hubud dunia dia. Kan jadi bagaimana? Apa harus minta sedekah terus? Tentunya ini sangat tidak tepat kalau kita kemudian melandaskan penilaian-penilaian kita kadang-kadang berdasarkan tampilan luar. Karena sebenarnya ini ranahnya siapa? Allah yang tahu betul. Apakah kau mengerjakan sesuatu itu dari pekerjaan dunia sebagai tujuan atau sebagai sekedar sarana dan perantara? Kenapa kau kerja? Ya, supaya ini di perantara. Aku bisa dapat harta yang halal, dengannya aku menafkahi keluargaku, dengannya aku memberikan bantuan pada yang lain. Ini kan beda. Dengan dia bekerja, itulah tujuan hidupku katanya. Jadi solat seperti tadi dia akhirkan. Di sini pun perlu ditengok. Seutama-utamanya solat di awal waktu. Tapi kenapa dia solat di tengah? Rupanya bantu orang yang kebanjiran. Sehingga solatnya nggak di awal waktu. Ini nggak bisa kita langsung katakan, ini nggak zuhud nih. Karena menolong nyawa seseorang lebih utama kadang-kadang. Kita solat, nampak kebakaran sebelah, boleh kita batalkan solat untuk memadamkan api. Jadi nggak bisa juga kita langsung katakan solat di tengah, solatnya di akhir. Ini yang terpenting
dalam hatinya, apa memang dia anggap solat itu tak penting sehingga dia nomor dua kan? Atau ada sesuatu yang tak memungkinkan ditunda yang membuat dia terpaksa dengan sangat berat harus membuat solat tidak di awal waktu. Tapi dalam hatinya itu sedih betul dia. Kalau bisa dapat awal jemaah akan bagus. Tapi kayak mana lagi? Ini kan untuk bantu si fulan. Itu beda. Jadi tidak semata-mata bisa kita nilai dengan tampilan zahirnya. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Yang pertama, tadi Ustaz sudah menceritakan kemenangannya Zuhud, Abu Bakar, Utsman, katakanlah orang-orang kaya dan taat. Iya. Ini dicemburu oleh orang miskin. Betul. Dicemburu. Orang miskin ingin bagaimana pula zuhudnya orang kaya itu. Jadi dia miskin, tapi bagaimana zuhud kami bisa mengimbangi setara dengan orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakanlah zuhud ini zuhud senni, senni atau sikot, tergantung situasi dan kondisi. Jadi ini kisah dari anak saya. Dia punya teman ini cukup sangat harta menurut pandangan anak saya. Jadi dia kadang-kadang sekali sebulan diundangnya kawan-kawannya semua, diundangnya, diajaknya, coba kamu cari di mana makanan yang paling enak di Medan ini, kita makan di sana bareng. Begitu juga tempat, di mana tempat yang paling indah. Jadi diajaknya sama seperti ini, tapi dia tidak meninggalkan ketaatan. Ini bagaimana seperti ini? Yang ketiga adalah ada, saya baca dalam hadis, apabila suatu negeri atau suatu golongan semuanya taat, tidak ada berbuat dosa, taat, dimusnahkan Allah. Aku akan ganti dengan orang yang berbuat dosa, kemudian dia ampun. Ini bagaimana? Apakah kita pilih yang bagaimana ini, Ustaz? Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Tentunya amanah harta yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Bagi yang enggak dapat, yang namanya manusia ada aja rasa keinginan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kau berharap mendapatkan apa yang Allah lebihkan bagi sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena kelebihan yang diberi pasti di sisi lain ada ujian yang bertambah. Nah, dikisahkan memang ketika Nabi banyak memuji sahabat-sahabat yang rajin sedekah, sekelompok sahabat miskin datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Pahala-pahala ini nampaknya sudah diborong orang kaya semua, Rasul. Kalau orang kaya ada booking dan sudah borong semua pahala, macam manalah kami ini bisa berkompetisi dengan mereka masuk surga. Ketika itu Rasulullah katakan, aku bisa ajarkan sama kalian satu amalan, kalau kalian kerjakan, kalian dapat pahala macam orang kaya itu. Apa itu Nabi? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, di akhir selesai setiap salat. Senanglah sahabat. 2 minggu berselang, orang yang pergi datang lagi. Rasulullah kacau ini. Kenapa? Rahasia itu udah bocor sama orang kaya. Orang kaya sedekah, baca itu juga. Padahal kan itu untuk kami yang nggak punya uang. Bagaimana kami menandingi yang kaya? Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan kepada kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Artinya kita juga jangan pula jadi lawan yang berat, jangan yang ringan, untuk mengejar surganya Allah. Perlu semangat yang tinggi. Tapi tentunya di sisi yang lain
Ketika mereka sudah lapor sama Rasulullah, mengadukan lagi, kami gimana ini? Nanti kau kasih tahu amalan lain pun bocor lagi gawat juga, itu. Ya. Sehingga apa jawaban Nabi? Untuk menutupi segala kegelisahan yang terjadi ini, Nabi berkata, "Zalika fadlullah yu'tihi may yasha." Kekayaan di tangan orang kaya yang pandai bersyukur, yang menggunakannya di jalan Allah, itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa? Karena nggak semua yang kaya pun rajin juga sedekah. Dan ini menjadi pembahasan dalam kitab Al-Fawaid dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau katakan, mana lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Dikumpulkan dalil ayat Quran, hadis Nabi untuk menimbang mana yang lebih utama. Jadi tujuan akhirnya kalau disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ujungnya apa? Lebih sikit orang kaya yang pandai bersyukur dibanding orang miskin yang bersabar. Artinya ujian dengan kemiskinan ketika kita hadapi dengan kesabaran relatif lebih ringan dibanding ujian dengan kekayaan dan kita mampu menyikapinya dengan kesyukuran. Nah, ini jadi itu yang pertama. Jadi itu ada, tapi ya ini kan karunia. Di sisi yang lain dikatakan Nabi, orang miskin masuk surga sebelum orang kaya, kan gitu. Nah, jadi kalau orang kaya baca hadis ini, kami lama pula. Ya, nggak akan ada yang sempurna tentunya. Nah, para ulama membahas kenapa orang miskin cepat masuk surga? Karena auditnya sebentar. Kalau orang kaya auditnya panjang, pembukuannya banyak, berapa kau belanjakan, berapa dapat duit. Ya, audit perusahaan kecil, sama perusahaan besar, mana lebih cepat? Tentunya yang kecil. Itu wajar. Ya, jadi nggak hanya kita lihat dari sisi ini juhud, ini nggak juhud, nggak. Tapi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, bisa diingatkan lagi sih? Tentang seni kan Ustaz. Seni apa yang seni lah. Artinya tergantung situasi dan kondisi. Oke. Jadi dia itu menggunakan kemewahan kekayaannya untuk bermegah-megah, tapi dia tidak meninggalkan ketaatan. Ya. Tentunya ada ayat dalam Al-Quran yang tegas tentang masalah ini. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa pula kau haramkan yang sudah aku halalkan? Nabi Muhammad dikecam dalam surah At-Tahrim. Latar belakang turunnya ayat itu apa? Nabi Muhammad lihat salah satu istrinya cemburu. Karena tatkala Nabi berada di jatah malam salah satu istri yang lain kirim makanan juga. Kirim makanan juga. Supaya istrinya jangan marah dan cemburu, Nabi berkata, udah nggak akan kumakan itu. Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa kau haramkan yang sudah aku halalkan? Nah, jadi jalan-jalan, menikmati yang ada, ini kan sebenarnya dasarnya mubah. Boleh nggak janjian? Mubah. Boleh nggak makan enak? Mubah. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, sesuatu yang mubah ketika dilakukan dengan niat spesifik, dikaitkan dengan ketaatan dan keridhaan kepada Allah, bisa berubah hukumnya. Nggak lagi mubah, bisa mendekati sunnah bahkan dari wajib. Contoh, tadi cerita seorang jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya sekedar jalan-jalan mubah, tapi ketika jalan-jalan itu dijadikannya momentum, mendidik istrinya, mendidik anaknya, mentadabburi kebesaran Allah. Ini sudah nggak lagi mubah, jadi ibadah ini. Ya, ketika tadi kawannya bandarin, ayo mana makan enak, ku bayari kalian. Kalau sekedar bayari makan sampai titik itu tetap mubah. Tapi ketika dia akhiri, tengoklah seenak-enaknya dunia kan cuma gini aja, nanti di akhirat lebih enak lagi misalnya.
Itu jadi ibadah. Sama seperti Rasulullah SAW. Jangan para sahabat jalan-jalan nampak ada bangkai kambing mati. Rasulullah nanya, siapa yang mau beli kambing itu 1 dinar? Mana ada yang mau beli Nabi? Kalau setengah dinar, nggak ada yang mau beli Nabi. Orang dah busuk begitu bangkai. Rasulullah berkata kemudian, tahuilah, dunia tak lebih berharga di sisi Allah dibanding bangkai itu. Ini jalan-jalan, tapi ada pesan. Jadi sesuatu yang mubah, bukan sekedar kita nggak tinggalkan sholat, tapi di balik jalan-jalan itu apa satu visi dan pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Itu bisa merubah perjalanan itu menjadi perjalanan ibadah. Jadi tentunya ini nggak salah, Ya. Mengajak kawan-kawan ramai-ramai, kan berarti kan menyenangi kawan-kawan. Ya. Itu apakah? Ya, menyenangkan hati orang lain dengan cara yang halal juga boleh. Idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Menyenangkan hati sesama mukmin itu sedekah. Itu yang cara memang tadi. Ya. Artinya begini, dia sadar mungkin ada di antara kawannya yang kalau nggak dia bawa situ nggak akan mungkin pernah makan di situ. Karena mahal misalnya. Dia bawa. Tapi tujuan akhirnya dia bilang, sebenarnya yang mewah ini pun biasa ajanya. Bukan ada sesuatu yang luar biasa kali ini. Kalian makanlah ini. Ujungnya kalau tujuan akhirnya ingin tunjukkan, beda tentunya dia ngajak untuk menunjukkan, tengoklah mana bisa kalian beli kayak gini. Kalau begitu udah salah. Tapi ketika dia bilang makanlah mewah ini, seenak-enaknya ini gak ada apa-apanya dengan hidangan di surga nanti misalnya. Ini sudah pembelajaran. Jadi seperti saya katakan, innamal a'malu binniyat. Kembali lagi pada niat yang bersangkutan. Kalau dia untuk mengarahkan saudaranya lebih bersyukur, lebih menanti kenikmatan yang lebih baik daripada itu semua di akhirat, insya Allah itu pun bagian dari ibadah. Yang ketiga tadi Tentang kata hadis, kalau seandainya baik. Ya. Ini harus kita pahami konteks hadis ini. Jangan kita potong-potong hadis. Sebagaimana tak mungkin kita memahami ayat sepotong-sepotong, hadis pun begitu. Hadis ini apa kata? Bukan konteksnya tadi tentang negeri yang seperti Bapak sampaikan. Nabi berkata, sekiranya kalian tak berdosa dan tak buat maksiat, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang baru yang mereka berdosa kemudian beristighfar kepadanya. Itu konteks hadisnya. Jadi maknanya apa? Maksud dari hadis ini supaya kita tak salah paham, pengertiannya apa? Yang namanya manusia identik dengan khilaf dan salah. Tapi khilaf dan salah itu sebenarnya tangga yang bisa kita tapaki untuk makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh dari Allah. Kita tapaki tangga itu untuk makin dekat dengan Allah. Makanya ada ungkapan disampaikan Imam Ibnu Qayyim. Apa beliau katakan? Tughyanut ta'ah asyaddu min tughyanil ma'siyah. Kalau kita terjemahkan, kesombongan yang lahir dari ketaatan lebih bahaya dibandingkan kesombongan yang lahir dari kemaksiatan. Ketika seorang sholatnya selalu di awal waktu, selalu dia nengok orang lain, ini muka-muka penghuni neraka semua nih, mandang orang lain rendah semua. Ini lebih bahaya dibanding orang banyak maksiat. Kenapa? Banyak maksiat tetap menempatkan seorang hamba pada posisi gelisah dan takut, dan itu menjadi kunci dia bertobat. Sebanyak apapun kita buat maksiat, sampai kita pada titik, artinya apa? Kita akan menyesali perbuatan-perbuatan yang kita buat. Cuman orang yang merasa besar dan sombong karena ketaatan, ini justru lebih payah menyesalinya, karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Nengok orang,
nggak ada itu semua itu. Dianggap dirinya yang paling hebat. Nah ini lebih bahaya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi, ya lebih bagus diciptakan orang yang bersalah, tapi tiap bersalah beristighfar dan bertobat, dibanding orang nggak salah-salah, tapi di sisi lain merasa dirinya udah hebat kali lah aku ini. Udah hebat kali lah aku ini dengan amal-amalan yang kubuat, sehingga tak mungkin tertandingi oleh siapapun. Nauzubillah. Demikian. Baik Bapak Ibu, ya silakan. Seketean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz dari dulu sampai sekarang, ya banyak juga yang ustaz-ustaz atau katakanlah yang ulama-ulama memutasikan zuhud ini negatif. Inilah kelemahan. Ya, zuhud ini konotasinya dominan negatif, bukan yang positif. Ini disampaikan kemana? Kalau orang awam ya terima kan dia gitu. Sehingga umat Islam ini tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Yang kedua, konotasi yang kedua lagi masalah syafaat. Orientasinya hanya pahala. Padahal syafaat itu kalau kita membaca Al-Quran adalah mendapat syafaat. Tapi harus memahami apa artinya di situ, sehingga itulah ilmu untuk hidup selanjutnya. Tapi ini jangan disampaikan. Karena membaca Quran syafaat 10 kali, ya, lipatan pahalanya. Padahal kalau hanya membaca saja tidak memahami artinya, itu tidak dapat ilmu daripada isi Al-Quran yang untuk menuju kita lebih maju lagi. Jadi kalau saya rasa mumpung ini di harapan ya, anak-anak kelas 1 kelas 2 dia topik 2 inilah harus disampaikan. Kapan ceramahnya bagi siswa-siswa? Jangan terlambat Pak, kayak kita ini udah terlambat. Anak SMP masuk ke rumah, kita sudah berpikir dia gitu sudah. Jangan kita sudah kita sudah salah parah nih. Konotasinya pasti negatif saja terus. Kemudian masalah syafaat tadi, udah cukup baca aja lah. Padahal Al-Quran katanya itu petunjuk hidup untuk dunia dan akhirat. Jadi dapat surga dunia, dapat juga surga akhirat. Terkaitan dengan topik kita hari ini, pagi ini. Tapi itu tak ada disampaikan. Saya rasa ini perlulah ya orang harapan ini untuk mumpung. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambah sedikit? Silakan. Ini berkaitan lagi Ustaz. Gini Ustaz, sebenarnya dalam kehidupan kita ini istihad itu posisinya apa? Kalau kita melakukan, adakah kita melakukan kesalahan? Maksudnya begini Ustaz, ketika tadi Ustaz mengatakan masalah ilmu fardu kifayah dan fardu ain, saya nggak bicara fardu ain, yang kita bicarakan fardu kifayah. Nah fardu kifayah ini kan nanti ada orang yang berpikir gini, yang seperti itu dikatakan, kan kita nggak perlu kali, yang penting ada satu orang ahli katakanlah pembawa pesawat, modal yang lain pun nggak kuat, nggak jadi seperti itu, nggak apa-apa gitu. Nah macam mana kalau seandainya nanti ada orang yang beristihad, udahlah, kata-kata udahlah gini Ustaz, akhirnya udahlah, keren aja biar aku yang ibadah aja gitu. Nah apakah ini suatu kesalahan? Karena saya melihat bincang-bincang dalam kehidupan kita ini banyak Ustaz. Banyaknya maksudnya gini, kenapa kita harus memaksakan diri untuk mendapatkan itu, tapi nanti ujung-ujungnya entah kemana gitu. Macam-macamnya kita tahu bahwa itu nggak benar, tapi kita pun nggak bisa menyalahkan itu dan kita nggak berani untuk mendobrak itu karena memang ada kebenarannya juga di situ. Demikian Ustaz. Baik. Tentunya terkait masalah ini, pertama prinsipnya, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi fawaqafa inda haddihi. Allah merahmati seseorang yang tahu batasan kemampuannya dan dia berhenti pada batasan yang dia mampu. Jadi
Masalah di dunia ini, ya, kalau mau kita selesaikan semua ya tak selesai. Ya. Tapi tiap orang coba berpikir, mana batasan kemampuan ya kita. Ini prinsip pertama. Yang kedua, prinsip juga yang merupakan kaedah dalam fikih. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang enggak bisa dikerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Jadi tiap orang apa? Berapa porsi yang bisa? Udah. Berapa yang kita mau? Tapi ketika kita mampu, tapi kita acuh tak acuh, itu salah. Kalau cari aman, Yusuf sudahlah, dia bilang, aku pun bukan orang Mesir ya, pendatang ya aku katanya. Kalau aku nggak usah peduli krisis-krisislah kalian sana. Aku nggak usah peduli. Kalau semua orang berpikir seperti itu, kira-kira gimana? Tapi Yusuf mengorbankan kesenangan dirinya. Jadikan aku ya penanggung jawab menghadapi krisis itu. Ini kan artinya dia merasa aku mampu, ya aku harus bekerja sesuai dengan batasan kemampuan yang bisa aku buat. Tapi ada hal-hal di luar kemampuan kita. Ya, kalau kita paksa pun bukan malah kita perbaiki, malah kita rusak. Jadi bergerak. Maka dari itu disinilah problem yang berbuat di dunia Islam banyak. Tapi masalahnya yang kita buat dan kita kerjakan belum tersinergi dengan baik. Itu dia, catat. Belum tersinergi dengan baik. NU buat ini, Muhammadiyah buat ini, Wasliyah buat ini. Tapi akhirnya karena yang dibuat ranahnya kadang-kadang masih sama, kita anggap saling sikut. Jangan ormas lebih besar daripadaku. Tapi lihat apa jawaban dari Abul A'la Maududi, pemimpin Jamaat Islamiyah di Pakistan. Waktu itu di anak ranting asyik berkelahi aja antara Jamaat Islamiyah dengan Jamaat Tabligh. Bahkan sampai rebut-rebutan masjid. Rebut-rebutan masjid. Ini masjid kami nih, ini masjid kami nih. Ketika ditanya Abul A'la Maududi, apa pandangan Anda tentang Jamaah Tabligh? Beliau jawab, saudara-saudara kami Jamaah Tabligh mampu mengisi kekosongan yang belum mampu kami isi. Jawaban bukan hanya meneduhkan, tapi ini juga mengingatkan kita, Islam ini besar bukan karena satu ormas, satu kelompok, satu partai. Enggak, kita saling mengisi. Ada partai SDM-nya kuat di sini, kuatkan di situ. Harapan dengan alumni-alumninya yang sudah sukses. Apa aspek kekuatannya di sini? Fokus di situ. Ada nanti sekolah lain, fokus di yang lain, sehingga kita saling bersinergi. Tapi kalau kita ya dalam hal ini, ya pertama tadi selama ada dia, ya udahlah dia aja yang kerjain, aku nggak perlu. Kaedah penting di antara para ulama. Seorang ulama yang mujtahid tak boleh mengikuti ijtihad orang lain. Harus dia sendiri. Itu kaedah itu. Walaupun ijtihadnya berbeda, tapi harus dia gunakan ilmunya sampai dia tiba pada kesimpulan sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Jadi nggak boleh, oh udah ada kok ijtihad MUI, aku nggak usah lagi ijtihad. Enggak. Tetap. Tapi kalau ada ijtihad jama'i, jangan dia wajibkan ijtihad dia untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri, dia kerjakan hasil ijtihadnya. Tapi untuk orang lain, mana ijtihad yang paling banyak? Itu suruh orang ikut. Ini kaedah indahnya Islam. Kalau kita pakai ini nggak akan ada ribut-ribut. Tak perlu ada ribut-ribut antara kita semua satu kelompok dan yang lain. Baik. 2 tahun Ustaz enggak sinkron. Muhammadiyah sama Al-Wasliyah enggak pernah nyatu. Iya. 2 tahun. Ya. Kan mau sampai mau mati pun belum juga. Begini, itu kenapa sering terjadi? Perbedaan antar mazhab, antar ormas. Kalau mau jujur Bapak Ibu, perbedaannya berapa persen? 15% maksimal. Perbedaan antara
mazhab al-ra'yi, ahlul hadis, antara Hanafiyah dengan Malikiyah, Syafi'iyah paling banyak 15%. Persamaannya berapa? 85%. Tapi kita habis waktu berkelahi karena fokus ke yang 15, lupa yang 85. Ya, kita fokus pada perbedaannya apa? Ya, makanya disinilah perlu ada kaedah disampaikan Syekh Muhammad Rashid Ridha, Allah yarhamuhu. Beliau katakan, kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Selesai. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nari ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.